Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung ya, nggak panas tapi enak banget nih cuacanya. Karena di 2 hari yang lalu itu hujan non-stop ya Singapura itu ya. Khususnya di Bukit Timah. Aku nggak tahu tempat yang lainnya. Pokoknya di Singapura 2 hari yang lalu baru tadi pagi itu mulai cerah kayak gitu, tapi masih juga dalam keadaan mendung dan seperti ini cuacanya. Iya teman-teman ya, cuacanya masih agak mendung-mendung tapi enak banget, sepoi-sepoi kayak gitu. Lagi ada yang renang tuh di sana, terus di sana-sana itu lagi ada yang duduk-duduk tuh di sana lagi jalan-jalan kayak gitu. Tuh. Oke teman-teman, jadi di Singapura di video kali ini akan sharing kepada teman-teman bahwa di kemarin baru saja ada mbak-mbak yang nelpon ke aku yang lagi curhat gara-gara mesin cuci dia harus dipulangkan ke Indonesia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ikutin terus dan tonton terus video dari Inem di Singapura agar kalian tidak ketinggalan keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh TKW atau helper di Singapura khususnya ya teman-teman ya. Jadi nggak berlama-lama, kita langsung saja ya teman-teman. Oke, jadi kemarin itu ada mbak-mbak yang nangis, dia sedang berada di bandara, di Changi Airport, bandara Singapura. Mati-matian dia berusaha untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan negara Singapura ya. Dan dia itu baru beberapa bulan saja, 6 bulanan kayak gitu. Terus memang awalnya yang namanya bekerja ikut orang itu baik-baik saja kayak gitu. Kita masih butuh adaptasi kayak gitu ya. Dan si mbaknya ini memang gara-gara mesin cuci dia harus dibalikan ke Indonesia, padahal dia itu masih pengakuan dia itu masih butuh dengan kerjaan ini karena dia sudah beberapa bulan di PT dan akhirnya terbang. Setelah 6 bulan di Singapura akhirnya dia dipulangkan oleh majikan ya, karena mungkin pikir kita itu adalah hal sepele ya, namanya ikut orang harus ikuti aturan orang, aturan di rumah tersebut. Memang di setiap rumah itu berbeda-beda aturannya kayak gitu. Dan memang awalnya gara-gara dia dipulangkan itu karena dia mencuci bajunya itu together dengan majikannya, dijadiin satu biar cepet gitu aja. Dilalah kersane ngalah, tiba-tiba nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, si majikannya ini tuh ngecek tiba-tiba. Dia nggak ngerti juga ya yang namanya apesnya orang itu nggak ada di kalender, itu memang benar sekali kayak gitu, apesnya orang kayak gitu. Nah, memang awalnya itu dia juga sudah mengetahui memang aturan dari rumah tersebut, aturan dari majikan tersebut, tidak boleh baju dia itu dicuci bersama dengan majikannya. Meskipun majikannya aja pun, majikannya itu nyucinya sendiri, anaknya sendiri, disendiriin kayak gitu ya. Nah, karena pengakuan dia itu karena saking banyaknya kerjaan, dia itu juga kurang istirahat, akhirnya dijadiin satu bersamaan dengan baju dia. Biasanya memang majikannya itu tidak ngecek, jarang-jarang lah ya, bukannya tidak ngecek, cuman jarang-jarang ngecek kayak gitu, dicekin kayak gitu. Tiba-tiba waktu dicampur, karena sudah 6 bulan sudah agak ngerti lah ya, gimana kerjanya, gimana itunya agar biar lebih cepat gitu, pengakuan dia itu agar lebih cepat, akhirnya dijadiin satu aja, terus dijemur kayak gitu. Waktu di sudah stop washing mesinnya, sudah stop, akhirnya dibuka dan majikannya datang, dibukain tuh bajunya tuh. Kok ini ada baju kamu kayak gitu, dan akhirnya wah majikannya tuh marah besar ya teman-teman. Setelah marah besar, akhirnya dia berdasarkan pengakuan dia itu, dia juga sudah meminta maaf atas kesalahannya. Memang dia itu salah, mengakui bahwa dia itu salah. Namun majikannya sudah terlanjur kecewa mungkin ya, nggak mau barang-barangnya itu dijadiin satu sama dia, itu nggak mau gitu. Akhirnya ya itu tadi udah disuruh packing dan akhirnya di bandara dia nangis-nangis
Kalau kalau sudah kayak gini kita nggak bisa menolong ya teman-teman ya. Kalau sudah majikan sudah fix untuk beliin tiket terus sandbag kalian itu kita sudah nggak bisa menolong, kecuali kalau majikan sudah apa balikin kalian ke agensi mungkin masih bisa lah ya. Dan ini mungkin majikannya juga keras banget ya, padahal dia sudah minta maaf ya, namun gimana lagi ya, yang namanya majikan itu dia berkuasa ya gitu. Dia berkuasa dengan segala action kalian. Seperti majikan itu ya, kalau majikan itu ya kalau dia itu ngizinin kamu transfer, ya kamu bisa transfer tanda tangan majikan. Kalau enggak ya kalian juga nggak bisa transfer kayak gitu. Pokoknya majikan ini tuh mutlak dan berhak banget atas keadaan kalian, atas diri kalian gitu. Karena di setiap work permit kalian itu pasti di bawah naungan kayak gitu. Siapa sih ketuanya, siapa sih kepalanya, siapa sih yang ngejamin kamu gitu. Jadi yang ngejamin kalian itu adalah majikan kalian. Jadi kalian mau transfer, mau pindah majikan langsung, mau ganti agent langsung, pastinya kalian harus minta ataupun mendapatkan tanda tangan dari sang majikan. Nggak bisa kita seenak-enak diri kita mau ganti agensi lah, mau ganti majikan lah, mau directly lah, mau transfer, nggak bisa ya. Semuanya butuh tanda tangan dengan yang berkuasa, yang menguasai kita itu tadi gitu. Jadi ceritanya itu akhirnya mbaknya ini sudah di Indonesia dan akhirnya nggak tahu nanti ya kalau di blacklist enggak sih kayaknya kayak gitu ya, cuman dia harus masuk ke PT lagi kayak gitu aja sih gitu. Jadi saran dari saya, karena ini adalah untuk sharing-sharing saja, saran dari saya itu kalau kalian itu masih kepingin kerja yang baik-baik ya. Sebenarnya majikannya yang bagi dia itu oke-oke aja sih, nggak terlalu yang ribet-ribet banget gitu. Cuman dia itu nggak, restnya itu kurang, jadi kecapean. Akhirnya ya udah deh, kan dia juga nggak ngecek aja, nggak sering-sering ngecek gitu. Akhirnya jadiin satu aja gitu sih sebenarnya. Itu aja sih, kayaknya hal ini tuh sepele ya bagi kita gitu. Namun bagi majikan yang ya mungkin itu majikan juga beruang juga, jadi kitanya juga nggak bisa berbuat apa-apa loh teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang masih di PT atau yang masih baru-baru, jangan anggap enteng ya kayak gitu. Itu mungkin bagi kita hal sepele, namun nggak bisa disepelekan kalau kita memang masih benar-benar mau bekerja dengan si majikan, apalagi kalau majikannya sudah baik gitu ya. Kalau majikan cerewet sih masih normal ya teman-teman. Majikan cerewet itu normal-normal aja. Yang penting nggak melakukan kontak fisik dengan kita, itu masih oke sih ya gitu. Kalian cuma butuh adaptasi aja, itu kayaknya pelit terus ngomel itu kayaknya sudah normal deh hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kerja yang baik-baik ya buat kalian yang masih ada di PT atau yang kepingin kerja di Singapura khususnya, kerja yang baik-baik, ikuti aturan yang ada kayak gitu. Kalau memang benar-benar nggak kepepet, lebih baik kalian bertahan. Ingat tujuan kita ke luar negeri yang dari awal. Ya biasanya kan banyak banget gitu yang kenapa sih kerja ke luar negeri, yang mungkin memperbaiki perekonomian di rumah ataupun sudah menjadi single parent, ya kita kan harus berjuang sendirian kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga sharing dari ini itu bisa bermanfaat dan bisa untuk menjadi pengalaman buat kita semuanya untuk lebih baik lagi dan mengikuti aturan yang ada di rumah majikan. Setiap rumah majikan itu berbeda aturannya, jangan disamakan tempat kalian dan tempat teman kalian yang lainnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi fokus aja terhadap kerjaan kita dan diri kita, nggak usah fokus ke orang lain. Gitu aja sih saran dari saya, dan semoga sharing dari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.